Nah, jadi keterampilan di CSL respirasi itu meliputi daripada anamnesis, oke, pemeriksaan fisik, dan teknik terapi inhalasi dengan nebulizer. Pertanyaanku sekarang, Dek. Kalian sudah semua lihat alat nebulizer di kampus? Sudah jadi praktekkan semua? Iya, Dok. Oke, nah karena kenapa saya bilang terbiasa pegang alat pada saat keterampilan, karena takutnya begitu nanti CSL yang awalnya kita cuma pada saat OSCE, pada saat CSL kita cuma pegang-pegang, oh begini alatnya di, terus ada di teman-teman yang sudah bongkar itu Wih, alatnya, astagfirullah. toh. Nah, itu eh, nantinya teman-teman akan bingung bagaimana caranya. Oke? Nah, dan teknik fungsi pleura, radiologi respirasi, dan teknik pengambilan usap tenggorok. Nah, yang pertama, kita masuk ke dalam pasien datang dengan keluhan sesak nafas. Oke? Nah, sesak ini, nah, jadi contohnya skenario OSCE. Nah, seorang pasien, kebetulan saya juga pembuat soal OSCE, jadi saya tahu bagaimana rubriknya. Seorang pasien laki-laki usia 56 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas. Nah, sebatas ini saja teman-teman yang dikasihkan informasi. Di bawahnya, lihat apa instruksinya. Lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, tentukan dua pemeriksaan penunjang, tentukan tata laksananya, tentukan dua diagnosis banding. Nah, begitu kalau OSCE yang secara lengkap. Tapi ingat nah, kalau di soalnya dia bilang pasien datang dengan keluhan sesak di IGD, terus di situ langsung instruksinya, lakukan teknik nebulizer dan lakukan inform konsen serta edukasi. Jangan mikir lagi lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Cukup lakukan inform konsen saja. Ingat nah, apa yang menjadi instruksi, itu yang kalian kerjakan. Ketika kalian tidak sesuai dengan instruksi, disitulah remedial di depan mata. Oke? Nah, karena kenapa? Waktunya itu sudah disetting deh. Oh, pasang nebulizer itu kurang lebih bisa 3 menit dipasang. Apalagi di yang bisa dengan nebulizer ini supaya bisa sampai waktunya 10 menit. Oke? Nah, COPD atau PPOK, pasti yang selalu teman-teman tanyakan adalah riwayat merokok dari pasien. Nah, yang kedua adalah asma. Nah, asma ini otomatis teman-teman cari riwayat alerginya dan apakah dia pernah mengalami riwayat asma sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah efusi pleura dan atelektasis. Ingat, efusi pleura ini dan atelektasis dia tidak pernah berdiri sendiri. Pasti ada penyebabnya, ada kausnya yang menyebabkan terjadinya pasien efusi pleura ataupun atelektasis. Nah, sekarang PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Nah, intinya begitu teman-teman melakukan anamnesis pada saat di ruangan, dok, saya sesak nafas. Ingatlah, jangan langsung kajili-jili. Anu Pak, merokok Ki. Oh, itu nilai eh, apa istilahnya? Nilai global performance tak langsung turun sekali. Kenapa ini pasti pikirannya dokter? Kenapa ini kajili-jili sekali mau tanya supaya mau arahkan ke PPOK. Ingat nah, setiap ada pasien datang dengan keluhan sesak, tanyakan dulu, Pak, ini sesaknya sudah sejak kapan? Jangan lupa, itu merupakan pertanyaan nyanyian. Sampai jadi dokter pun itu pasti kita tanya dulu, kapan dia mulai? Jangan datang pasien ke IGD, Pak, merokok Ki. Jangan. Nah, nah, terus untuk tanyakan dia merokok atau tidak, jangan tanyakan Pak merokok Ki. Pasti bilang tidak dok. Kan dia tidak sementara merokok masuk ke IGD. Pak, apakah Bapak merokok? Iya dok.
merokoknya itu sudah berapa lama. Misalnya teman-teman mau arahkan ini ke suatu PPOK, oke? Nah, jangan cuma tahu sebatas merokok. Tanyakan, oke? Ini merokoknya dalam satu hari kita berapa batang? Nah, dan sudah berapa lama? Oke? Nah, PPOK itu ada dua. Ada kronik bronkitis dan ada emfisema. Tetap yang menjadi diagnosis itu diagnosis goldnya, maksudnya diagnosis supervisornya itu adalah PPOK. Nah, bronkitis kronik merupakan suatu penyakit klinis yang ditandai dengan keluhan batuk dan produksi dahak sekurang-kurangnya 3 bulan dalam 2 tahun berturut-turut. Sementara emfisema merupakan suatu penyakit karena adanya destruksi daripada alveolus di mana adanya suatu gangguan daripada pertukaran gas. Nah, jadi pasien dengan klinisnya pada pasien itu adanya sesak. Sesaknya pas semakin berat, utamanya pada saat beraktivitas. Dan ingat deh, oke, tanyakan riwayatnya. Ingat nah, begitu datang pasien, jangan langsung datang, Pak merokok ki, jangan nah. Nah, dia itu masuk ke dalam riwayat. Nah, pada saat kita lakukan pemeriksaan fisik, didapatkan adanya pulse lab breathing. Jadi, mulutnya itu seperti meniup fluid. Nah, nanti itu pasien standarnya dia berakting. Nah, barrel chest atau dada tong. Oke, ada yang bisa definisikan kah itu apa itu barrel chest, Dek? Ada yang tahu apa itu barrel chest? Tidak ada yang tahu barrel chest? Tidak diajar ki di pemeriksaan fisik respirasi kemarin sama dokter pendamping tak di dalam? Bagaimana caranya pemeriksaan barrel chest? Diajar ki atau tidak, Dek? Supaya saya tahu. Diajar ki untuk caranya pemeriksaan fisik di paru atau tidak? Tapi dok, diajarin dok. Tapi iya dok. Diajar, Ji. Jadi, tahu, Ji, bagaimana caranya pemeriksaan barrel chest? Jadi dilihat nah, kalau barrel chest itu deh, itu dadanya seperti tong. Karena kenapa? Pada pasien PPOK itu terjadi suatu obstruksi. Jadi diameter lateralnya itu lebih besar daripada diameter anterior posteriornya. Nah, yang ketiga, sela iganya melebar, oke? Dan adanya penggunaan alat bantu nafas serta clubbing finger. Nah, jadi begitu kita lakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, begini caranya nah, Pak, coba tarik nafas, terus hembuskan. Nah, terus nantinya biasanya itu dokter akan kasih ki data. Selaiga melebar, pasien didapatkan penggunaan otot bantu jalan nafas, penggunaan otot bantu nafas, didapatkan retraksi interkostal dan adanya pulse lab breathing. Stop. Oke. Nah, lakukan pemeriksaan palpasi. Ingat, pemeriksaan palpasi vokal fremitus. Nah, kalau saya tanya ki lagi deh, pemeriksaan vokal fremitus itu lebih bagus diperiksa dari depan atau dari belakang? Hmm, ayo. Mau diperiksa ini vokal fremitus. Dari depan atau dari belakang yang paling bagus? Diajar jika kalian deh, di dalam waktunya ruangan OSCE. Tapi dok Kalau yang waktu diajar, dok, ah, kenapa dia tak? Kalau tidak salah apa deh? kalau nggak salah dok, kalau yang vokal frame itu dari eh, belakang dok. Nah, alasannya kenapa dari belakang deh? Karena letak paru secara anatomis. Nah, kenapa dari depan itu dia bukan tidak dianjurkan, bisa, tapi tidak terlalu spesifik karena ada dinding-dinding dada.
ada kosta-kosta yang berada di depan paru. Sementara di belakang, secara anatomis, dia cuma berdekatan sama tulang skapula. Nah, pada saat kita perkusi, didapatkan hipersonor dan auskultasi, nanti kita dapatkan ada rongki ataupun wheezing. Biasanya, ada tipikal dokter yang kasih di setiap sudah dilakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dan ada juga tipikal dokter yang langsung kasih keseluruhan pemeriksaan fisik setelah kita lakukan pemeriksaan fisik. Ingat nah, IPA. Oke? Jangan auskultasi dulu, jangan palpasi. Urutannya itu IPA. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Jangan terbalik, Dena. Harus sesuai dengan urutan supaya tinggi nilai global rating tak. Nah, terus datanglah pasien. Sudah. Disuruh tentukan dua pemeriksaan penunjang. Maka langsung saja kita sebutkan, Pak, saya akan lakukan pemeriksaan namanya uji spirometri kepada Bapak untuk mengetahui apakah betul didapatkan adanya gangguan penyakit obstruksi jalan nafas kepada Bapak. Nah, sekedar itu. Oke. Nah, normalnya itu di atas 80%. Kalau di bawah 80%, maka itu kita tandakan bahwa ada suatu penyakit obstruktif. Nah, jadi kalau disuruh kita tentukan tiga pemeriksaan penunjang, maka tentukanlah pemeriksaan spirometri, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan laboratorium darah. Nah, kira-kira dari pemeriksaan laboratorium darah ini, marker apa nanti yang membedakan PPOK sama asma? Ada yang tahu? Misalnya, dikasih hasil pemeriksaan penunjang. Nah, ingat Ki, kalau minta Ki pemeriksaan laboratorium darah, minimal itu adalah HB, hemoglobin, leukosit, platelet, oke? Minimal tiga ini kita minta, oke? Nah, dan radiologi. Kalau dia laboratoriumnya asma, otomatis didapatkan adanya peningkatan daripada eosinofil, oke? Nah, dan pemeriksaan radiologi. Nah, pada kasus pemeriksaan radiologi, kalau kita dapatkan suatu kasus PPOK, nah, apa yang menjadi khasnya ini kalau PPOK, Dek? Ini suatu kasus emfisema pulmonum. Apa kira-kira yang menjadi khasnya dari gambaran foto ini kira-kira kalau teman-teman lihat? Ada yang tahu? Yang pertama, diafragmanya datar. Normalnya diafragma kanan harusnya lebih tinggi daripada diafragma kiri. Karena alasan apa? Di sini ada yang kita sebut dengan hepar. Otomatis diafragmanya yang sebelah kanan lebih tinggi. Yang kedua adalah jantungnya berbentuk pendulum dan sela-sela iganya dia melebar. Kalau dia X-ray-nya bronkitis kronik, didapatkan adanya peningkatan corangan bronkovaskular lebih daripada sepertiga daripada lapangan paru. Nah, ini yang kita sebut dengan suatu bronkitis kronik. Nah, untuk klasifikasinya, teman-teman tidak perlu menghafal ini, oke? Setidaknya kalau di OSCE itu tidak seperti G pada saat kita belajar teori. Jadi begitu teman-teman tahu PPOK, oh pemeriksaannya pernah bilang Kak Sultan itu, spirometri saya minta, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan darah rutin. Oke? Diferensial diagnosisnya bisa asma, bisa TB paru, terus bisa pneumonia. Oke? Nah, ini tidak perlu. Oke. Nah, ketika didapatkan adanya suatu kasus, karena kan otomatis settingannya nanti itu deh adalah kasus yang kita sebut dengan gawat darurat. Oke. Nah, kapan dikatakan dia eksaserbasi akut? Kalau pasiennya sesaknya bertambah, adanya perubahan warna sputum dan produksi sputumnya dia meningkat. Maka apa yang kita lakukan di IGD? Maka yang kita lakukan berikan oksigen. Nah, ada yang tahu berapa target oksigen pada pasien PPOK? Targetnya itu 88 sampai dengan 92%. Dan nah,
Jadi kalau dia ada dalam rata-rata ini, dia masih dalam batas normal karena pada pasien PPOK dia tidak bisa mencapai SpO2 normal karena sudah didapatkan adanya penurunan perfusi oksigen. Berikan nebulisasi salbutamol. Nah, salbutamol satu ampul, kita pakaikan alat nebul, kemudian setelah itu bisa sampai 3 kali pemberian nebulisasi salbutamol. Oke? Ataupun bisa dengan Ventolin ataupun Combiven. Kemudian kita konsul ke dokter spesialis penyakit dalam atau bisa ke dokter spesialis paru. Nah, setelah itu, kapan kita lakukan rawat inap kalau eksaserbasinya semakin parah, adanya gagal nafas akut, adanya sianosis, sama setelah kita kasih pengobatan tidak membaik dan adanya komorbid, contohnya pada pasien-pasien dengan adanya jantung, contoh. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke. Penyakit yang kedua adalah penyakit asma bronkial. Nah, otomatis kalau kita belajar tentang penyakit asma bronkial, selalu kita tanya pasti pasien ada riwayat alerginya. Oke. Yang kedua adalah keturunan. Nah, keturunannya jangan jauh-jauh. Kakeknya kakak, neneknya jangan. Nah, cukup bapak atau ibunya, bapak, ibu atau saudaranya. Nah, yang kedua, dari pemeriksaan fisiknya didapatkan adanya wheezing. Oke, nah itu yang kita sebut dengan suatu asma bronkial. Jadi, asma ini merupakan suatu penyakit yang kita sebut dengan penyakit herediter. Jadi, dia merupakan suatu penyakit keturunan. Nah, biasanya pada pasien-pasien asma ini, Dek, selama saya jadi dokter itu selalu datang pada malam hari. Karena kenapa? Pada malam hari itu, Dek, meningkat namanya hormon kortisol. Jadi makanya toh, kenapa kalau misalnya habis Ki begadang, habis Ki. Sebenarnya nah, kalau beberapa penelitian itu, kalau habis Ki begadang, itu paginya langsung Ki sakit kepala tak. Terus belajar Ki malamnya toh, tidak tidur Ki sampai pagi itu pasti paginya itu sakit kepala tak. Karena kenapa? Pada malam itu meningkat Ki hormon kortisol, hormon stres namanya. Makanya Tuhan ciptakan malam itu untuk beristirahat supaya kita tidur karena di situ aktif Ki hormon kortisol. Nah, ketika kita melakukan suatu aktivitas yang berat pada malam hari, hormon kortisol dia meningkat, kita bangun pagi hari. Jangan heran kalau kita sakit kepala, kemudian cepat marah, karena hormon kortisol itu akan sangat meningkat. Makanya di beberapa ahli itu disarankan untuk sholat tahajud kalau malam, supaya itu menetralisir daripada hormon kortisol pada pagi hari. Nah, faktor pencetusnya biasanya berhubungan sama pajanan alergen. Nah, jarang dia berhubungan sama asap rokok. Pemeriksaan fisiknya biasanya normal. Tapi ingat, kalau asma itu otomatis didapatkan adanya wheezing dan biasanya sampai adanya retraksi daripada otot-otot bantu jalan nafas. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, Dek, yang kita minta adalah sama pemeriksaan fototoraks, pemeriksaan spirometri, dan pemeriksaan darah rutin. Oke? Nah, untuk teman-teman nantinya ketika mendiagnosis suatu asma, dok, diagnosisnya asma bronkial. Dapat dikit nilai 50. Pasti bertanya-tanya, Ki. Mungkin dia tak bertanya, kenapa Dik dapat Kak nilai 50? Padahal saya diagnosis asma bronkial. Apa alasannya kira-kira? Ada yang bisa analisis, Ki? Selama kalian belajar CSL. Kenapa diagnosis sebatas asma bronkial itu tidak lengkap? Dan belum menjadi diagnosis superior. Baru diagnosis intermediate lah. Dapat nilai poin 1 atau 2 maybe. Ada yang tahu? Harusnya diagnosisnya ditambah apa, Dek? Apakah diagnosisnya sebatas asma bronkial saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa diagnosis asma bronkial itu bukan sebagai diagnosis eh, apa ya istilahnya diagnosis superior untuk mendapat poin 3 di OSCE. Kalian diajar Ji untuk mengklasifikasikan asma?
Jadi ingat nah, begitu ada pasien datang ke IGD, dek, oke? Maka teman-teman lihat dia, apakah dia serangan ringan, serangan sedang, atau apakah dia serangan berat, oke? Nah, untuk kasus asma, kalau kalian mau lebih superior nilai derajat keparahannya, Pak, dalam satu hari itu berapa kali Ki sesak? Apakah sesak terus-menerus Ki? Nah, itu sampai dia ganggu Ki tidur tak atau dia ganggu aktivitas tak? Terus berapa kali Ki serangan dalam satu pekan atau satu minggu? Setiap hari Ki serangan. Berapa kali Ki dalam malam itu datang dengan keluhan sesak? Nah, oke, berapa kali Ki pakai itu bronkodilator tak? Nah, itu lebih bagus lagi. Asma bronkial, serangan misalnya ringan sedang dengan derajat keparahan persisten ringan atau persisten sedang atau persisten berat. Nah, itu diagnosis superior. Oke. Nah, untuk berdasarkan kontrolnya, ada yang tidak terkontrol, ada yang terkontrol. Intinya, kalau dia terkontrol deh, oke, otomatis tidak ada gejala. Tidak ada gejala bis pada siang hari, tidak terbangun pada malam hari, tidak membutuhkan pelega, dan tidak ada pembatasan aktivitas. Kalau dia terkontrol sebagian, dia ada 1 sampai 2 gejala. Kalau dia tidak terkontrol, dia ada 3 sampai dengan 4 gejala. Oke. Nah, tata laksana farmakologisnya adalah kita memberikan tata laksana otomatis SABA yang kita sebut dengan salbutamol. Nah, makanya deh untuk stasiun asma ini biasanya disandingkan dengan eh, apa? Disandingkan sama pemasangan teknik nebulizer. Jadi ingat kalau ada bagian stase yang ada tindakannya di situ, jangan berlama-lama di anamnesis. Pak, cucu, anak tak begini Pak, anak tak, bagaimana Pak, sehat-sehat, jangan. Nah, jangan berlama-lama di anamnesis. Begitu kita sudah dapat benang merahnya dan itu merupakan suatu stase tindakan, tapi ada anamnesis, cepat di anamnesisnya, tapi dapat poin apa yang kita mau anamnesis, maksudku. Karena kenapa? Begitu kita berlama-lama di anamnesis, terus pasiennya ternyata butuh tindakan, stasenya itu butuh tindakan, lakukanlah teknik pemasangan nebulizer, dan kita tidak lakukan, remedial lagi ada di depan mata. Oke. Nah, untuk dosis-dosis pada pasien yang kita berikan, oke, pemberian oksigen, nebulisasi salbutamol, dan observasi jika membaik boleh pulang. Nah, jadi ada serangan ringan, ada serangan sedang, dan ada serangan berat, serta mengancam jiwa. Nah, biasanya deh kita berikan pada pasien itu adalah nebulisasi salbutamol. Ada yang tahu berapa kali kita berikan nebulisasi salbutamol? Maksimal. Maksimal berapa kali? Ai, tidak diajar kini di stasiun OSCE-nya. Maksimal berapa kali, Dek? Pemberian salbutamol. Misalnya ada pasien tak terasa, maksimal berapa kali? Maksimal berapa kali, Dek, tak? Ih, mumi kalian OSCE hari Kamis. Berapa kali pemberian salbutamol, Dek? Maksimal. Misalnya direspon kini sama dokter tak di dalam. Berapa kali, Dek? Dikasih salbutamol maksimal. Maksimal 3 kali. Interval 5 sampai dengan 15 menit. Tapi biasanya yang ketiganya ini bukan lagi salbutamol untuk berdiri sendiri. Biasanya kita kombinasikan sama ipratropium bromida. Contoh obatnya itu adalah Combifen ataupun Ventolin. Oke? Nah, kalau dia membaik boleh pulang. Itu untuk asma serangan ringan. Kalau serangan sedang sama serangan berat ataupun mengancam jiwa, kita sarankan untuk pasien dirawat inap. Karena jangan sampai dia datang dengan serangan sampai mengancam jiwa ataupun kematian. Oke, ada yang mau bertanya? Ingat ya, nah, posisinya kalian itu berbeda sekali sama kami dulu. Kami dulu itu full menyanyi, tapi kalau kalian itu sudah dirancang kurikulumnya untuk bagaimana supaya menjadi dokter. Jadi lakukanlah tindakan yang sesuai dengan dokter, karena kalian adalah calon dokter. Nah,
Sekarang efusi pleura. Nah, pada kasus efusi pleura ini bisa jadi dia masuk ke dalam stasiun anamnesis dan pemeriksaan fisik serta pembacaan foto. Lah, Dok, kenapa bisa kita bilang ini bisa stasiun pembacaan foto? Karena ini merupakan suatu stadium yang khas. Biasanya fotonya khas, didapatkan adanya meniscus sign, didapatkan adanya sudut costophrenicusnya itu dia tumpul. Oke. Nah, efusi pleura di mana adanya suatu akumulasi cairan di dalam pleura lebih daripada biasanya. Biasanya pada pasien-pasien dengan efusi pleura ini dia ada penyebabnya, bisa karena TB paru, bisa karena CA paru, bisa karena adanya suatu infeksi. Nah, itu bisa semua menyebabkan adanya efusi pleura. Oke? Nah, klinisnya terdapat demam, ada nyeri dada. Oke? Dan yang paling khas ini deh adalah biasanya pasiennya itu lebih enak miring ke sisi yang sakit. Nah, oke. Dan biasanya ada penyakit yang mendasari. Pada pemeriksaan fisik, otomatis didapatkan pada saat kita suruh pasien tarik nafas, biasanya, misalnya kan ini yang sebelah kanan, Pak tarik nafas, Ki. Biasanya yang sebelah kirinya dia bergerak, yang sebelah kanannya dia tertinggal. Nah, pada saat kita lakukan pemeriksaan palpasi, itu vokal fremitusnya melemah atau bahkan menghilang. Tadi sudah dijawab sama Deta, pemeriksaan vokal fremitus itu di bagian belakang. Oke. Dan auskultasi, otomatis dia logikanya kalau ada cairan, kalau kita dengar suara parunya yang bersih, otomatis bronkofesikular. Oke, tapi kalau dia yang ada cairan, otomatis kita tidak dengar apa-apa di suara parunya. Nah, pada saat di auskultasi. Ingat, pemeriksaan ekstra yang kita minta adalah toraks PA. Misalnya, Deta. Dokter Hendra misalnya di stasiunnya, dok, muka minta foto toraks di ini pasien. Iya, toraks apa? Kita enggak ngeh. Toraks, dok. Iya, toraks apa? Sampai habis waktu. Kalau dokter Hendra itu tidak memang, nah. Kalau dia khusus di stasiunnya radiologi, dia respon memang, Ki. Toraks apa? PA, dok. Nah, PA. Kenapa bukan AP? Jelaskan Mi tadi, klinisnya pada pasien-pasien AP itu jantungnya tampak lebih besar. Terus yang kedua itu biasanya dilakukan pada anak-anak yang bisa belum berdiri atau orang-orang yang kesadaran menurun. Biasanya kita lakukan yang AP. Nah, kemudian, oke, sudut costophrenicusnya itu dia tumpul. Nah, jadi pada saat kita lihat di sini, ini sudut costophrenicusnya dia tumpul. Oke, nah itu tanda-tanda daripada efusi pleura dan tampak adanya suatu garis Elis de Moiseu. Nah, ini yang kita sebut dengan garis Elis de Moiseu atau yang kita sebut sebagai meniscus sign. Serta didapatkan adanya selaiga melebar. Nah, untuk pemeriksaan penunjang lain yang kita butuhkan, untuk tahu dia infeksi atau tidak, bisa kita lakukan pemeriksaan darah rutin, seperti kita lihat sel darah putihnya, dan pemeriksaan sputum untuk mengeksklusi adanya suatu penyakit TB paru. Dan lakukanlah pemeriksaan AGD ataupun analisis gas darah. Oke? Nah, jadi apa yang kita lakukan? Nah, untuk saya mau tanya deh, diajarkan fungsi pleura di keterampilan di Iya, Dok. CSL, diajar. Iya, Dok. Iya. Berarti kemungkinan bisa naik itu deh. Jadi efusi pleura bisa naik dalam bentuk anamnesis, pemeriksaan fisik, tindakan, dan pembacaan fototoraks. Ingat deh, nah, pesanku semua yang join di sini, kalau dapat key station tindakan, jangan berlama-lama di anamnesis dan pemeriksaan fisik. Biar bagus anamnesis tak, biar bagus pemeriksaan fisik tak, tapi kalau tidak selesai itu satu station, tetap remedial. Nah, itu tipsku. Oke? Begitu kita dapat benang merahnya, stop me. Nah, nah, biasanya kita lakukan namanya sesak, kita berikan oksigen, oke, biasanya kita berikan melalui nasal kanula, oke, berikan obat-obatan simptomatik, misalnya pasiennya nyeri dada, kita kasih obat anti nyeri. Misalnya pasiennya batuk, kita kasihkan obat batuk. Dan pertimbangkan untuk fungsi pleura yang kita lakukan di linea axillaris ICS 5, 6, dan 7. Oke, saya pernah lakukan ini fungsi pleura di IGD, walaupun saya tetap didampingi sama dokter spesialis D, tapi setelah itu saya sudah bisa lakukan. Nah, tapi sebenarnya ini fungsi pleura, bagusnya ini kita pakaikan guiding namanya USG. Jadi ada USG itu dilihat memang oh betul di paru-parunya ditusuk karena yang salahnya kalau misalnya kita lakukan penusukan nanti ternyata salah tusuk, jantungnya kita tusuk. Nah,
Oke. Yang keempat adalah penyakit atelektasis. Nah, atelektasis itu tidak berdiri sendiri, ada juga penyebab dasarnya. Apa penyebab dasarnya biasanya atelektasis? Biasanya didapatkan adanya tumor paru contohnya. Oke? Jadi adanya kolaps daripada saluran pernafasan kecil. Nah, bila atelektasisnya kecil, dia tidak bergejala. Jadi pada saat kita perkusi, otomatis dia peka karena cairan semua di sini. Oke? Suara napasnya melemah dan vokal fremitusnya dia berkurang. Nah, tanda daripada atelektasis adalah mediastinum. Mediastinum itu merupakan organ yang berada di bagian tengah. Contohnya esofagus dan jantung. Jadi dia tertarik ke arah yang sakit. Nah, hemidiafragma dan pergeseran daripada hilus. Kalau teman-teman disuruh minta pemeriksaan penunjang awal, maka mintalah X-ray toraks. Kalau diminta pemeriksaan penunjang gold standar, maka mintalah pemeriksaan CT scan. Oke? Nah, prinsip tata laksana di IGD untuk atelektasis, pasang oksigen, pasang cairan intravena, bisa RL atau bisa NaCl 0,9%, tentukan pemberian obat anti nyeri,